Teman-teman pernah mendengar tentang Atlantis yang hilang? Ini pertama kali dikemukakan oleh Plato, sang filosof dari Yunani. Sedikit demi sedikit, misteri itu mulai terungkap. Dan saat ini, bagaimanakah misteri tentang ibu kota pusat pemerintahan dari Atlantis yang hilang tersebut? Simak video ini sampai selesai. Kota Atlantis, ibu kota suci, dan benteng kerajaan-kerajaan yang luas dengan nama yang sama memiliki sekret geometri suci yang menjadi paradigma dan model untuk semua ibu kota berikutnya. Geometri kota dijelaskan secara terperinci oleh Plato maupun oleh mitografers, simbolis, dan Atlantologis lain. Pada dasarnya, model yang disebut Celtic Cross atau Atlantis Cross, sebuah lingkaran yang diameter silang yang akan dibahas. Mesin piring terbang suci ini sering disamakan dengan matahari atau planet bumi yang menjadi lambang dalam astrologi, namun memang lambang astrologi yang oleh beberapa Atlantologis seperti Mark Otto disebut dengan cross salib Atlantis. Di Mesir, seperti yang kita katakan di atas, simbol ini adalah lambang tulisan rahasia surga Pan dan juga lambang dari Ekaristik Kudus, roti kudus dalam tradisi Kristen. Gagasan tentang pengorbanan primordial yang terkait dengan roti suci selalu terhubung dengan Atlantis dan Malapetaka. Di pusat ibu kota Atlantis terletak gunung suci, Mount Atlas, yang tidak lain adalah gunung suci Hindu, Gunung Meru. Gunung Meru berbentuk piramida dengan memang merupakan pola dasar dari semua piramida dan piramida gunung sakral dimanapun. Piramida ini seringkali berbentuk dengan geometri yang sejajar dengan salah satu gunung Atlantis, Hindia Timur, yang mempunyai trasering punden berundak yang ditujukan untuk keperluan pertanian seperti yang telah kita bahas. Trasering pertanian ini bahkan saat ini sangat umum di seluruh wilayah timur jauh. Trasering ini menjaga serapan air dan tanah yang memungkinkan budidaya pertanian di lereng-lereng gunung yang curam, yang merupakan ciri khas daerah vulkanik seperti Asia Tenggara dan Indonesia. Kecanggihan teknologi pertanian ini dibawa ke benua Amerika, Inka Peru, bukti kebaikan prasejarah yang luar biasa dan kontak benua bangsa Amerika kuno dengan timur jauh Asia Tenggara, Nusantara pada zaman prasejarah. Pembagian yang 4 kali lipat kuadran dari kosmos dicirikan oleh bentuk piramida berasal dari zaman Atlantik. Hal ini dapat ditemukan di mana-mana di dunia lama maupun dunia baru, selalu dalam konteks yang sama persis. Oleh karena itu, simbolisme piramida juga harus ada sebelum akhir zaman Pleistosen, ketika dunia lama menjadi efektif dipisahkan dari dunia baru sesuai dengan doktrin standar akademisi di Bringen Prosk dan mengenai terbitnya peradaban Amerindian. Kecuali untuk hipotesis Atlantis, tidak ada penjelasan ilmiah lain yang dapat menjelaskan kesamaan simbolisme piramida dan budidaya pertanian bertingkat-tingkat, baik di Amerika maupun Timur Jauh. Hipotesis yang
bisa serupa, kebetulan belaka tidak akan laku di sini karena peluangnya sangat kecil. Kami juga menemukan simbolisme 4 kali lipatan kuadran ini dalam 4 kasta Hindu, serta dalam kuil berbentuk piramida dan khususnya dalam pengembaraan mandala suci Gunung Meru, gunung surga mereka. Memang seperti mandala dari tanah murni, Saveta Dwipa atau roda zaman Kalkacara. Suatu tipe yang menggambarkan surga seperti yang terlihat di tengah-tengah lingkaran yang mewakili kanal melingkar sekitar Atlantis. Menemukan Gunung Meru diwakili sebagai piramida persegi. Beberapa mandala seperti yang ditampilkan tentang gunung melingkar dari Navajos. Kembali ke simbolisme mandala Gunung Meru. Selanjutnya, kita memiliki 3 tembok dengan 4 pintu, satu di masing-masing arah 4 kardinal. Di sekitar semua itu, kita memiliki sungai yang melingkar Oceanus. Sungai melingkar ini sering digambarkan sebagai Ouroboros, yaitu ular yang memakan ekornya sendiri. Mandala ini sering digambarkan sebagai api teratai emas, Golden Lotus, sebuah bentuk alegori inti dari kata-kata suci. Om Mani Padme Hum, mantra doa untuk melindungi dari kebakaran besar yang menghancurkan Atlantis. Di sebuah bencana api dan air dikenal sebagai banjir, seperti yang kita jelaskan secara terperinci. Jadi, geometri suci Atlantis memang adalah mandala itu dan yuntras yang kita temukan di seluruh timur jauh, dan khususnya di Hindia Timur, Nusantara. Selain itu, simbolisme mandala ini dinyatakan dalam cara yang sama dengan menggunakan teknik yang sama dalam lukisan pasir, sand painting, proyeksi perspektif dari samping, yang juga ditemukan di benua Amerika, misalnya di antaranya suku Zuni dan Indian Navajos. Sekali lagi, membayangkan bahwa ini kebetulan belaka yang disebabkan oleh suatu sangat bertentangan dengan teori difusi kebudayaan yang disadari umumnya. Bahkan lebih tepatnya, mandala Hindu-Buddha serta rekan-rekan mereka mewakili Atlantis Amerindian sebagai situs sejati surga. Representasi ini mencangkup gunung Atlantis sebagai gunung suci surga. Gunung ini sering juga secara eksplisit digambarkan sebagai sebuah gunung berapi, sumber ledakan api yang menghancurkan surga, yang disebut dengan nama-nama Hindu seperti Atala dan Patala, mengingatkan kita dekat pada salah satu akan kata dari Atlantis. Selain itu, mandala India tersebut juga mewakili Triple Wall of Atlantis, Trimakela, dinding triple, 3 lapis. Ini berhubungan dengan Laut Dering atau Sungai Oceanus di sekitar kota suci, juga diwakili oleh 3 lapis parit melingkar. Sekali lagi, keempat gerbang Toronas mewakili 4 selat maritim yang memungkinkan mengakses Atlantis dari 4 penjuru dunia. Kenyataan bahwa kita berjumpa dengan legenda Atlantis digambarkan dengan sangat setia dalam Amerindian Sanda Paintings, lukisan pasir di dinding gua orang asli benua Amerika, dan di mandala timur jauh, yang membentuk dasar dari Hinduisme dan Buddhisme, yang membuktikan secara ekstrim pentingnya mitos Atlantis, baik di benua Amerika dan timur jauh. Kenyataannya adalah bahwa di belakang figurasi mandala Atlantis ini, dengan geometri suci yang ditemukan di mana-mana, seperti yang kita lihat, itu adalah citra skematik Celtic Cross
dan juga seperti di monumen yang tergambar di situs Megalithicum Stonehenge yang sebenarnya merupakan hal yang sama. Begitu juga yang disebut Triple Celtic Wall, simbolisme mandala skematis, juga ditemukan di berbagai tempat di dunia kuno. Di Australia juga dan di Melanesia, mandala dasarnya identik dengan mandala Hindu-Buddha dan Amerindian, juga ditemukan dalam kaitannya dengan representasi simbolis surga. Dan Gunung Kudus, begitu juga piramida Mesir dan Ziggurat, Mesopotamia, pagoda dan stupa dari timur jauh. Dalam cara sangat skematik, orang bisa mengatakan bahwa batu lingkaran Cromolens dan melingkar seperti danau atau kolam, dolmens, dan lain sebagainya mewakili yoni vulva wanita, dan bahwa batu-batu berdiri, menhir, piramid, obelisk, dan seterusnya mewakili lingga halus pria. Kedua simbol benda yang paling suci di India dan kira-kira sesuai dengan 2 segitiga dari bintang Daud, juga berkas dari cross, lunar bulan sabit dan bintang kutub, dan seterusnya. Bahkan 2 objek kedua mewakili gunung suci. Pertama sebagai puncak gunung Makalah dalam keadaan runtuh setelah pengebirian akibat oleh ledakan raksasa yang mengubah gunung menjadi kaldera. Gunung berapi yang menganga, yaitu Gunung Krakatau di Indonesia, tanah air gunung berapi. Motif yang sama juga ditemukan di Mesir, di kompleks piramida yang mewakili berbentuk piramida gunung suci. Sebuah mangkuk fayans biru terkenal ditemukan di Thebes dan bertanggal di zaman Kerajaan Baru menunjukkan piramida gunung suci. Di dalamnya terlihat gambar sebagai sebuah pulau dengan seluruh kanal yang mengelilingi. Di tempat penjuru 4 arah kardinal adalah 4 pohon kehidupan yang ditampilkan sebagai tanaman teratai raksasa. Gambar mirip dengan desain serupa mandala dari peradaban Maya dan Aztec yang sering kali mewujudkan 4 pohon kehidupan. Hal ini juga membangkitkan dan mewakili mandala Hindu Gunung Meru, juga dilihat dari atas dengan puncak keempat anak sungai yang bergabung masing-masing dengan pohon kehidupan. Sangat tidak mungkin kecanggihan desain dan simbolis paradisial ini dikembangkan masing-masing secara mandiri dalam semua daerah yang terpencil jauh di dunia. Kehidupan mereka dalam dunia kuno menunjukkan bahwa mereka berasal dari zaman Atlantis, begitu menurut Santos, dalam bentuk yang lebih terselubung tetapi melambangkan ide-ide yang persis sama dan geometri suci Atlantis yang sama. Kita juga memiliki bentuk mandala serupa yang mewakili langit Yerusalem sebagai pusat dunia. The Holy Mountain di sini diwakili oleh Gunung Kalvari, Gunung Atlas atau Meru, dan salib Golden Lotus, kebakaran besar. Memang sebagian besar kota-kota besar seperti Washington DC, Belo Horizonte, Buenos Aires, Lhasa, Harappa, Mekah, dan sebagainya dibangun sesuai dengan geometri suci Atlantis. Sumber sebenarnya, semua pola dasar seperti surga. Kota-kota ini semua memiliki sebagai fitur utama obelisk di tengah alun-alun bundar yang darinya berangkat 4 jalan utama di sepanjang arah 4 kardinal. Siapapun yang akrab dengan makanan inherent yang mandala Hindu-Buddha mewakili Gunung Meru sebagai gunung suci tidak akan menemui kesulitan dalam mewujudkan asal simbolisme India Timur. Universal ini kenyataan bahwa baik yang universal maupun yang sangat kuno
Keduanya membuktikan melampaui keraguan bahwa di seluruh dunia